Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang kita lihat ya, kita kan masalah Fatihah. Coba ini pembahasan Fatihah itu kemarin mencari bentuk alhamdulillah. Ya, masih ingat Balkis apa itu alhamdulillah bentuknya? Bentuk katanya? Kata benda, Ya kata benda apa? benar Ustaz. Buka catatan dulu. Ya kata benda. Isim, Ya kata benda sudah sama itu isim. Kata benda apa namanya? kata Kata benda ya. bukan nama orang. Masdar. Masdar. Yang dikatakan masdar itu bentuk ketiga dari Bentuk dimulai ketiga dari fi'il fi'il, madi. fi'il mudhari. Nah, baru masdar dia ketiganya. Nah, ini yang perlu nanti dilatih mencari masdar ya. Misalnya kalau nasara yang suruh nasran. Kalau Assalamualaikum. fataha, Waalaikumsalam. Kalau Salam. fataha, yaftahu, fathan. Macam-macam masdarnya itu. Kalau hamida, yahmadu, hamdan. Kalau doroba, yadribu, darban. Tapi kalau sajada, yasjudu, sujudan. Nah, gitu dia. Jadi berbagai-bagai bentuk masdar. Itu nampaknya tergantung banyak membaca. Jadi masdar yang 3 huruf itu beda-beda. Ini fi'il madinya apa kemarin? Nawal, Balkis, apa fi'il madi alhamdulillah ini? Hamidah. Ya, fi'il madinya adalah hamidah. Mudhari'nya ya, Madu. ya apa? Mudhari'nya adalah ya. Yahmidu. Jangan ya. Yahmadu. Yahmadu. Ya, jadi hamidah, yahmadu. Lalu masdarnya apa? Hamdan. Hamdan. Alhamdan ya, itu aslinya itu. Jadi hamdan ini, nah ini kan itu ini yang bawah ini. Hamidah, yahmadu, hamdan. Nah ini masdar itu abstrak. Ya kata benda tapi tidak bisa dinampak. Kalau ini kan telah memuji, kalau ini sedang memuji atau akan memuji, kalau ini pujian. Jadi sekarang kenapa di Fatihah itu ditambah al? Siapa bisa jawab nih? Karena dia Berfungsi sebagai pokok kalimat. ah. Jadi kalau dia berfungsi sebagai pokok kalimat, dia tunggal ya hamdan itu. Maka dibuatlah al dia. Dan barisnya tidak hamdan lagi. Kenapa dipakai baris dhamma atau du? Apa jawabnya? Karena dia pokok kalimat. Ya, karena pokok kalimat itu syaratnya. Kalau sudah ada pokok kalimat, pasti ada sebutan. Jadi yang perlu kamu catat inilah, coba ya, atau tidak pun dicatat, tapi diingat. Perhatikan. Susunan mubtada
Jabatannya sebagai apa ini pokok kalimat ya? Iya. Ya, perhatikan susunan mubtada dengan khabar. Ah, itu istilah pesantren tuh. Mubtada khabar. Ada juga istilahnya subjek dan predikat. Nah, ini susunan bahasa Inggris subjek predikat. Atau satu lagi pokok kalimat dan sebutannya. Nah, pokok kalimat dan sebutannya. Ngapain dia? Ah, jadi ada tiga istilahnya. Kau perhatikan mubtada dengan khabar atau subjek dengan predikat atau pokok kalimat dengan sebutannya pada ayat di atas surat Fatihah ini. Nah, Alhamdulillah. Nah, sebutannya mana? Coba. Mana sebutannya ini? Najwa, Balkis sama Nawal. Mana sebutan Alhamdulillah? Lillahi Rabbil Alamin. Ya, bisa lillahi. Tapi bisa lillahi rabbil alamin. Tapi yang jelas lillahi. Nah, jadi yang diperhatikan ya, perhatikan susunan subjek predikat. Nah, ada pertanyaan di sini. Bisa nggak jawab sama-sama bergantian? Coba pikirkan dulu. Bagaimana model susunannya? Maksudnya susunan antara subjek dan predikat. Apa nama pokok kalimatnya? Dan apa pula nama sebutannya? Bisa nggak? Nah, seperti ini kan. Alhamdulillahi. Apa namanya itu alhamdulillah itu? Coba Isim Nawal. masdar. Apa itu alhamdulillah itu Nawal? Pokok kalimat. Iya, namanya apa? Isim Itu masdar. jabatannya. Namanya isim masdar. Isim masdar. Iya, isim masdar atau kata benda, ya. Ya. Lalu nama sebutannya apa pula? Lillahi jar majrur. Iya, jar majrur. Nah, ya, ya, Balkis gitu juga ya. Apa nama pokok kalimatnya? Pokok kalimatnya adalah kata benda masdar. Dia pakai tambah alif lam. Sebutannya adalah jar majrur. Ya, jadi membaca Fatihah kita itu dia. Alhamdulillah. Cuma ada di belakang kita belum bahas Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susunannya Alhamdulillah adalah kata benda. Dia bentuk isim masdar. Oleh karena itu, maka dibuat apa yang al ya, barisnya depan. Sedangkan sebutannya terdiri dari huruf jar dan yang dijarkan. Nah, misalnya bisa nggak mengingat bagaimana caranya? Mana huruf jarnya nih, Balkis lillah itu? Li. Hah? Li. Jadi kalau yang dijarkannya apa itu? Li, misalnya li ya. Ini huruf jarnya li. Lalu yang dijarkannya apa? Eh? Allah. Ya, yang dijarkannya adalah Allah. Gini. Bagaimana caranya membuat sehingga dia menjadi jar majrur? Coba, ayo, bagaimana caranya? Coba. Jadi sehingga dia menjadi lillahi. Begini jadi. Bagaimana itu? Coba. Ah, kan dia li. Ini li huruf jar. Nah, yang dijarkannya Allah. Nah, kenapa dia? Bagaimana caranya itu? Alifnya Diapakan? dihilangkan. Ah, Alifnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan. alif lamnya dihilangkan semua. Bagaimana caranya?
Yang dihilangkan apa? Alif. Alif saja. Nah, itu dia. Jadi menjadilah dia lillahi. Itu ya. Kalau nanti kita ingin membahas lebih dalam begitu caranya. Nah, sekarang di bawah ini ada pula apa bacaan? Coba baca ini Nawal. Coba apa yang di bawah ini? Alkitabu limahmudin. Ah, Alkitabu limahmudin. Kalau di sini nggak boleh alhamdulillahin. Nah, nggak boleh ya. Karena dia aslinya dia pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam dia tidak pakai lisan. Kalau di sini mana apa Balkis, mana pokok kalimatnya di sini Alkitabu limahmudin. Alkitabu. Alkitabu. Sebutannya mana? Limahmudin. Nah, kalau ini pokok kalimatnya bentuk apa ini pokok kalimatnya? Balkis. Kata benda. Nah, ini kata bendanya apakah sama? Ini kan masdar. Ini apakah masdar juga? Bagaimana kira-kira? Ya, kalau Nawal bagaimana? Masdar juga ini Nawal. Misalnya Iya. kalau dibikin fi'il madi apa fi'il madinya ini? Kataba. Nah, kataba artinya menulis ya. Kalau sedang menulis, kalau kataba kan Yap. telah menulis. Kalau sedang menulis atau akan menulis, Yaktabu. mana pula yang ada yaktu. Yaktubu. Ya, itu ada modelnya 6. Sudah ketentuan begitu bacanya. Jadi yaktu. Apa masdarnya? Jadi kalau tadi kan menulis, akan menulis, ada sedang menulis. Kemudian tulisan. Nah, kan gitu aja. Apa masdarnya kira-kira? Kataba yaktubu. Kitban. Nah, jadi nanti nggak ada bertemu kitban. Katban pun tidak ada. Yang bertemu nanti kitaban. Nah, jadi kataba yaktubu kitaban. Nah, baris 2 itu karena alif itu dikasih hamdan itu sama itu. Jadi kitaban. Atau nanti ada kitabatan. Nah, banyak. Ada 3 model masdarnya. Ya, ada mungkin kutuban. Nah, ini dia. Pokok kalimatnya kata benda masdar juga. Nah, sebutannya apa Balkis tadi? Sebutan ini yang di bawah ini. Alkitabu. Sebutannya apa? Hah? Balkis sebutannya apa? Limahmudin. Ya, limahmudin itu susunan apa namanya? Majrur. Jar majrur. Ya, jar majrur. Nah, cuma di sini boleh pakai tanwin karena Mahmud ini dia tidak ada alif lamnya. Kalau ini Allah ada alif lamnya nggak boleh. Hanya lillahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Najwa ya. Ya Ustaz. Itu perhatikan ya ini. Jadi kita mempelajari Fatihah ini sudah lebih detail, lebih halus lagi. Nah, jadi berarti subjek predikatnya adalah jar majrur. Ini. Jadi nanti dalam Al-Quran itu banyak saja predikatnya huruf jar majrur. Jadi sebenarnya di sini kan kalau dilihat ini kan pakai al dia. Nanti untuk lebih detailnya, yang kuning ini, ini pun begitu pula. Kan sama-sama pakai al. Apa tadi pertanyaan bisa dijawab? Kenapa dikasih al? Bagaimana jawab? Coba Najwa dulu. Kenapa dikasih al atau alhamdulillah atau alkitab?
Karena Karena apa? karena ada bukan ya. Enggak. Kenapa ditambah al dia? Apa salahnya kitabu saja buat? Coba Balkis, kenapa pakai al Balkis? Karena dia itu kata benda yang bukan nama orang. Nah, kalau nama orang nanti nggak perlu dikasih al. Tapi kalau kata benda dikasih al, itu dijawabnya ya. Kenapa, masih ini pertanyaan kepada Najwa. Kenapa dibaca du atau di alhamdu atau bu di alkitab? Kenapa baris depan? Najwa. Selain dia pakai al, kenapa mesti pakai baris depan pula atau dhammah dibaca kitabu dan alhamdu? Karena dia pokok kalimat. Nah, karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Ya. Nah, sebutannya terdiri dari jar majrur. Nah, itulah yang di Fatihah itu alhamdulillah. Rabbil alamin belum. Jadi kita belajarnya sampai tuntas nanti Rabbil alamin itu baru nanti sudah selesai Fatihah ini. Balik lagi diselesaikan pelajaran An-Naba itu surat Naba dulu. Tapi rajin baca Quran ya, diperhatikannya. Nah, sebutannya jar majrur. Jadi ada model kalimat nanti, pokok kalimatnya kata benda. Biasanya kalau mubtada khabar subjek predikat atau pokok kalimat sebutan, sudah pasti kata benda pokok kalimat. Cuma kata benda itu kan banyak kemarin. Ada kata penunjuk, ada bentuk isim fa'il, ada bentuk isim maf'ul, banyak. Ada bentuk isim alam. Nah, ini berkebutuhan bisa masdar. Kalau isim masdar ada fiilnya. Nah, sekarang sama-sama pakai al ya. Ini beda ini terjemahnya. Kalau ini apa terjemahnya alhamdulillah? Alhamdulillah. Sama-sama. Nawal, Najwa, Balkis. Alhamdulillah. Apa terjemahnya nih? Segala puji Iya, segala puji lillah. Bagi Allah. Allah. Ya, bagi Allah. Tapi kalau Alkitab limahmudin, apakah segala kitab pula? Nah, ini yang Ustaz tunjukkan ya. Jadi beda. Walaupun sama-sama al, ini pakai segalanya ini. Jadi segala puji milik Allah. Kalau ini jangan diterjemahkan nanti oh, segala kitab, jangan. Jadi ini kitab tertentu aja nih. Kitab ini atau kitab itu milik Mahmud atau untuk si Mahmud. Kalau ini enggak, segala puji milik Allah atau segala puji bagi Allah. Nah, kan beda tuh alif lamnya. Nah, di sini belajar sastra itu. Sastra Arab. Jadi alif lam itu ada namanya alif lam khusus, ada alif lam untuk umum. Makanya dari macam kamu ini dari dasar nanti baru bisa belajar apa sastra, beda tuh. Baru mengerti kita.
Jadi walaupun ini susunannya subjek predikat, tapi perintahnya itu supaya tunduk, nah, supaya mengakui, supaya menjabarkan, nah, puji itu, supaya kagum bagi Allah. Kalau ini walaupun al, dia tidak seperti itu maksudnya. Ya, paham? Jadi kita lihat di belakangnya ini ada subjek predikat. Coba untuk mengingat-ingatnya dulu, berapa banyak huruf jar? Coba. Ini kan lillah dijar majrurkan atau li mahmudin jar majrur juga. Berapa banyaknya huruf jar? Coba Nawal berapa? Gimana Ustaz? Berapa banyak huruf jar? Nanti kalau di Di belakangnya jar majrur kan berarti ada terlibat huruf jar semua. Berapa huruf jar? yang di surat yang di ayat ini. Enggak, seluruhnya huruf jar. Ini kan berkebetulan Oh, satu. ada Berapa huruf jar? Ini huruf jarnya kan li. Apalagi? Apalagi huruf jarnya yang lain? ada 9. Hah? Ada 9. Nah, coba sebutkan. Min, Hmm. ila, Nah, min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kaf, lam. ah, ya. Jadi nanti di belakangnya ada gitu semua. Nah, ini kan mewakili saja. Jadi ada model model kalimat subjek biasa kata benda. Nah, lalu nanti predikatnya terdiri dari jar majrur. Nah, itu nanti dilihat-lihat dalam Al-Quran. Ada pula miripnya seperti huruf jar juga dia. Masih ingat Balkis sama Najwa? Ke bawah juga barisnya ke belakang dibikinnya. Apa namanya yang seprofesi atau yang sama model pekerjaannya. Kalau huruf jar kan 9, apalagi yang teringat lagi yang mirip seperti huruf jar. Ina dan kawan-kawan. Oh, ini kan nggak menjarkan. Ah, Mana menjarkan dia? Nggak ada. Kalau kayak orang Banten bilang menjerkan, jer, huruf jer katanya. Apa yang teringat? Najwa, Nawal, ke bawah barisnya tapi mirip huruf jar juga, tapi bukan nama huruf jar. Apa namanya? Zo pangkalnya apa tuh? Zomir. Enggak. Domir, enggak. Huruf zo, Huruf zorof. Zo, ah, jadi zorab iya, zo. namanya. Apa-apa yang zorab itu, ah. Di belakangnya pasti ke bawah barisnya. Mana contohnya agak satu jadi apa tuh? Fauqo, Ah ya, fauqa. Fauqa itu ada di atas ya. Misalnya di belakangnya ada as-sama'u atau as-sama'a, as-sama'i. Kalau misalnya fauqa dibuat di depan, bagaimana bacanya lagi tuh? Kata benda sama itu. Fauqas, apa? Misalnya gini ya, dibuat ini. Mirip jalan seperti bahasa Arab ini juga. Misalnya an-najmu gitu ya. An-najmu atau al-qamar lah. Ya, al-qamar. Qamar itu artinya bulan. Nah, atau pauka tadi ya. Itu tinggi kali. Atau Alkitab ini juga lah. Boleh. Alkitab seperti ini. Ini pokok kalimat. Nah, misalnya kitab di atas dipakai paukas ini. Nah, gitu.
Fauqa. Fauqal min dodah. Min do min dodatin. Min dodati. Gitu. Coba baca nih apa? Coba Nawal dulu bacanya. Apa bahasanya? Coba kasih baris. Kan sudah berlatih. Coba kasih baris. Nawal dulu. Al-kitabu fauqa Fauqal fauqal min fauqal mirsad min do. min dodati. Coba Najwa. Coba baca Najwa. Al al Alkitabu Alkitabu fauqal mamdudatin. Min ya. Alkitabu fauqal Min do. dodat. Ya. Coba Balkis. Alkitabu fauqal dodati. Ya. Mana pokok kalimatnya? Coba sama-sama. Al Mana Kitabu. mubtadanya? Alkitabu. Iya, Alkitabu. Mana sebutannya atau kabarnya? Fauqal dodati. Susunan faukal min dodati itu apa namanya? Lupa. Zarab, Huruf zorof. zarab, mazrub gitu. Zorof apa Ustaz? Mazrub. Kalau yang huruf jar itu kan namanya jar wal majrur. Jaru wal majruru. Jaru wa majrur boleh. Jaru wal majrur itu huruf jar tuh. Tapi kalau zarab dibaca zaraf atau zarfu wal mazrub atau az-zarfu wal mazrub atau zarfu wa mazrub. Mazrub bentuk semapul. Jadi kitabu muftadanya, pokok kalimatnya faukal min dodah zarab mazrub. Yang huruf zarab itu fauqa. Apalagi selain fauqa yang teringat? Coba, apa yang teringat kamu? Gantian. Najwa, Balkis, ini kan Nawal mengatakan tadi fauqa. Apalagi yang teringat? Amama. Iya. Ada amama, ada inda. Zarab itu terbagi dua ya. Ada menunjukkan zarab tempat, namanya zarab makan. Ada menunjukkan waktu, namanya zarab apa? Zaman. Zaman. Ya. Zaman kan masa. Jadi huruf zarab. Jadi sama itu. Jadi yang perlu diingat ini pelajaran kita ini adalah bahwa di alhamdulillah ini terdiri subjek dan predikat. Cuma predikatnya adalah jar majrur. Kalau di sini dan predikatnya zarab mazrub. Jadi ini namanya zarab mazrub. Hampir sama kerjanya itu zarab mazrub dan memang samalah zarab mazrub dan jar mazrub. Cuma kalau al di alhamdu artinya segala. Kalau al selain daripada di alhamdu maka diartikan hanya tertentu. Buku ini atau buku itu jelas. Jadi nggak boleh segala buku. Wah, kalau segala buku nanti kan payah. Ya misalnya buat segala buku di atas meja. Min dodah ini meja artinya, meja tulis. Ya, itulah yang akan kita bahas di dalam Fatihah ini. Untuk modal nanti untuk membahas ayat berikut. Ya, untuk ayat berikut. Ada pertanyaan. Sekarang pelajarannya sudah dipahami lebih lanjut. Ini nampaknya
Ustadz, tadi kan ada zorof makan sama zorof zaman. Zaman. Kalau yang amama indah fauko ala itu kan zorof makan. Ya, Kalau zorof zamannya kayak gimana? ma'a misalnya. Qabla, kalau ma'a kan bersama, makan tuh. Oh iya. Nah, kalau qabla, ba'da kan ada orang nyebut ba'da maghrib, nah, kan ada gitu. Iya. Ba'da asar gitu. Kasih baris ya. Kalau kalau misalnya ba'da asar itu bagaimana kasih barisnya? Coba. Ba'da Asri. ya asrin. Atau kalau alif pakai alif lam dia ba'dal asri. Kalau maghrib ba'dal maghribi. Ba'dal isya'i. Nah, itu dia. Jadi nanti bisa itu dilihat ada zorof zaman, ada zorof makan. Baina, nah, baina gitu juga itu. Antara, waro'a, ya itu mula kita pelajaran yang ya mengulang ini sebenarnya. Cuma Ustadz belum ceritakan ada namanya tempat kembali atau mutaklik ya. Kalau lebih halus, mutalak disangkutkan kemana ini? Ya misalnya Alhamdulillah, lillah itu kan sudah diajarkan bagi siapa? Nah, begitu. Bagi siapa puji? Bagi siapa kitab? Nah, lalu nanti yang jar majrur yang ada kalau zorob majrur tidak. Cuma kerjasama. Nah, ini ya. Jadi nanti modelnya zorob. Cuma ini mungkin kita bahas untuk hari Rabu ini. Coba diterka-terka saja ini. Kalau ini kenapa hi barisnya ini? Harkat hi itu Karena kenapa? dia majrur. Iya, Karena karena majrur. Lalu ini apa bacaannya? Robba apa Robbi apa Robbu? Robbi. Robbi. Coba. Kan berarti kalau Alhamdulillah sudah beres itu. Sebutannya jar majrur. Tapi kalau kok Robbi ini kok ke bawah pula barisnya. Atau kita cari dulu. Kalau Robbi ini bentuk katanya untuk pembukaan saja ya, untuk pemanasan aja. Kalau Robbi ini kira-kira jelas kata benda kah, kata kerja, atau huruf? Kata benda. Nah, lalu kata benda pun didalami. Kata benda apa ini? Ya kan sudah banyak kemarin kata bendanya itu. Wah, ini kan. Panjang nih. Oh ya, sampai ini aja lalu. Ini ya. Coba kata benda apa ini kira-kira kalau Rob ini untuk pemanasan aja nanti disambung belajar. Bisa? Nawal? Bentar, Ustaz. Hah? Apa kira-kira? Kalau bentuk yang 9 itu atau 10 kan enggak ya? Bisa enggak? Bisa. Coba kalau kita buat fi'il madi ini. Fi'il madinya apa ini? Ini artinya kan yang memiliki atau menjadikan atau mengendalikan atau mendidik. Robba itu fi'il madinya. Robba ya. Apa fi'il mudhari'nya kalau robba? Dia kan serupa. Aslinya adalah robaba, tapi dia robba. Apa fi'il mudhari'nya? Coba. Robba, Yalbabu. ah, Yalbabu. robba, yarbabu ya.
Kalau robba, jadi robba ya Yarbu. ya rub. Jadi robba ya rubu. Nah gitu. Ya, robba ya rubu. Ah, baru masdarnya. Masdarnya apa kira-kira? Coba terka. Robba ya rubu apa? Rabbi. Jangan baris bawah dulu kan tadi Hamidah Yahmadu Hamdan. Nah, coba ini kalau robba ya Rabban. rubu. Ah, itu dia. Itu aslinya tuh. Kalau tadi kan Hamidah Yahmadu Hamdan. Nasara yansuru nasran. Fataha yabtahu fathan. Nah, tapi kalau sajadah yasjudu sujudan. Kalau kafara yakfuru kufran. Nah, ada itu. Akala yakulu aklan. Ada. Nah, berarti ini sudah dapat berarti masdar juga. Cuma bisa nggak menerka kenapa dia baris bawah? Karena menjelaskan lillahi. Yang dijelaskan itu biasanya kalau sudah jelas nggak perlu dijelaskan. Misalnya Rasul gitu. Nah, orang ragu dengan dikasih Allah di belakang Rasulullahi atau kitab kitab apa ini? Kitabul Hadisi. Ini sudah ada Allah. Berarti belum belajar ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau yang menjelaskan itu dua kata benda dijelaskan oleh kata yang di akhirnya. Kalau ini sudah jelas kok lillahi, nggak perlu dijelaskan. Jadi ini nanti akan dibahas, inilah pelajaran baru juga ini. Ini yang baru, kalau yang ini kan pengulangan. Ini pengulangan nih, subjek predikat. Cuma di predikatnya ini ada Robbi. Namanya nanti ini akan dipelajari, namanya adalah pelajarannya ini. Ini sudah bisa dipaham, nggak pun ditulis sudah bisa. Bahwa di Alhamdulillah ini terdiri subjek predikat. Nah, subjeknya adalah Alhamdulillah. Dia terdiri daripada kata benda masdar, dilengkapi dengan al karena tidak nama orang. Nah, kemudian adapun sebutannya atau predikatnya lillah terdiri dari jar majrur. Cara menulisnya pun sudah li ditambah Allah dihapuskan alifnya. Nah, kemudian alnya itu diartikan segala, tidak boleh puji itu saja. Nah, selain dari itu boleh dipakai. Nah, tetapi yang jelas jar majrur. Adapun Robbi, nah inilah namanya pelajaran kita nanti adalah badal. Ya, nanti ini pelajaran yang baru. Nah, badal ya. Badal itu artinya pengganti. Nah, bukan menerangkan lagi dia. Dia pengganti. Nah, mungkin bahasa Indonesia sudah bisa dipahami. Siapa Rabbil Alamin? Coba jawab bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang Tuhan semesta alam atau pengendali atau pencipta semesta alam? Allah. Nah, itu makanya. Nah, jadi kalau badal itu dia mengikut baris yang digantinya. Berarti Rabbil Alamin mengganti Allah gitu. Allah dia berbaris bawah. Nah, Allah berbaris bawah disebabkan huruf jar. Kalau Rabbi berbaris bawah karena mengikut. Jadi antara yang diganti dengan penggantinya sama. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi badal itu bagaimana? Nah, jadi ikut terus ya. Kalau nanti nggak ikut lagi, payah ini belajarnya. Nah, ini pelajaran baru, belum pernah dipelajari. Cuma kalau bentuk kata bisa. Bentuk kata sudah berulang. Sampai sini aja dulu ya. Sampai di sini pelajaran kita di Alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah itu walaupun bentuknya berbentuk pernyataan atau subjek predikat, tapi sebenarnya dia bentuk perintah. Jadi pujilah Allah, mati kagumi, patuh, taatilah, karena dia yang membuat, yang mengadakan semua. Tanpa dia, kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita pun sebenarnya hanyalah sifat atau gambaran, ibarat cermin kata orang, pantulan ya. Kita ini sebenarnya pantulan dari Allah. Tapi lalu bagaimana Allah? Allah tidak serupa apapun. Nah, itu makanya kalau kita nanti makin bisa berpikir, dengan ada kita ini makin terasa adanya Allah. Tapi kadang-kadang orang sudah ada dia, maka lupa dia kepada Allah. Nah, itu makanya orang berperang itu berhantam itu. Sudah lupa kepada Allah. Kalau sadar, berarti ya bagaimana bagusnya lah berkasih sayang, damai. Nah, yang menang setan jadi. Ya sampai sini pelajaran kita. Nanti Rabbil Alamin akan diuraikan lebih lanjut ya. Diusahakan ditulis apa yang dikatakan nanti badal ya. Jadi Rabbil Alamin ini nanti sampai ke belakang. Nah ini cuma uraian ini mungkin kamu sudah dapat ini. Ini adalah yang menerangkan, ini diterangkan betul. Jadi ini diterangkan, menerangkan, tapi ini kedua-duanya menjadi badal. Ada nanti mengatakan menjadi sifat, nanti akan diterangkan keduanya. Begitulah mengaji bahasa Al-Quran. Hayya bina, mari kita berdoa. Allahumma faqihna Afidin. fiddin. Terus Alimna wa'alimna al-hikmah hikmah wa takwil. takwil. Takwil ya. Takwil itu artinya mendasar. Wa'alimna lughatal Wa Hikmah. alimna lughatal Wa'alimna lughatal Qur'an. wa Nah, ini dia. alimna lughatal Qur'an. Alimna lughatal Arabi. Lughatal Arabi. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana Allahumma subhanaka wa Allahumma bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka. wa atubu ilaih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustadz. ya sama-sama ya. Dilihat-lihat sebentar-sebentar, lihat ya. Selain pelajaran yang lain, lihat. Kalau nggak lihat-lihat nanti nggak ngerti. Pokoknya kamu sudah istimewa lah. Ya, pilihan juga orang dari pesantren pun tidak semuanya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.